Baik ya, kita akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan materi pajak pertambahan nilai. Ya, kalau dari undang-undangnya, yaitu namanya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN, pajak penjualan atas barang mewah ya disingkat ya PPNBM. Ya, N-nya kecil ya, ya untuk yang PPNBM. Nah, meskipun nanti dari undang-undang PPN ini ya sudah ada beberapa perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja ya dan undang-undang yang terbaru itu adalah harmonisasi peraturan perpajakan ya. Tapi beberapa nanti berlaku di tahun 2022 ya, khususnya nanti yang di masalah tarif ya. Nanti mungkin untuk perubahan undang-undang saya sampaikan di akhir ini ya perkuliahan ya sebelum UAS. Baik, sekarang kita pelajari dulu tentang undang-undang PPN. Ya, materi yang akan dibahas ya hakikat dan karakter umum, kemudian barang kena pajak ya pengertian barang kena pajak dan jasa kena pajak, perhitungan PPN, pengukuhan dan faktur pajak. Ya, pengukuhan ya kalau masih ingat ini adalah pengukuhan pengusaha kena pajak yaitu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Nah, kemudian sistem pengkreditan PPN ya. Oke ya, pengertiannya adalah PPN ini adalah pajak yang dikenakan ya. Ini slide-nya sudah ganti ya ke pengertian umum pajak pertambahan nilai. Sudah ganti atau belum slide-nya? Sudah Pak, sudah. Halaman 4 ya. Iya Pak. Ya. Sudah Pak. PPN ini adalah ya pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang dan jasa. Ya, jadi adanya pertambahan nilai ya barang dan jasa. Jadi bisa barang, jadi objeknya ini bisa barang, bisa jasa. Ya, kalau barang ini ya barang ya nih meja, komputer, handphone, ya, bangunan, kendaraan itu barang ya terlihat. Walaupun nanti ada barang berwujud dan barang tidak berwujud. Kemudian jasa, ya jasa ini pekerjaan, ya jasa konsultan, jasa pekerjaan, misalnya jasa pemborongan gitu dan sebagainya. Ya itu yang berbentuk jasa. Nah, jadi adanya pertambahan nilai ya dalam pengertiannya adanya pertambahan nilai suatu barang dan jasa ya itu berarti ada pertambahan nilai itu di-deliver ya dari pihak produsen kepada konsumen atau dari penjual kepada pembeli ya atau dari pihak pertama kepada pihak kedua ya. Nah, itu dianggap sebagai sebuah pertambahan nilai ya karena kan adanya deliver itu kan berarti ada nilai ya, adanya nilai yang mendapatkan manfaat dari pihak yang mendeliver kepada pihak yang menerima. Kemudian ini dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Ya, jadi dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Ya, jadi barang ini ataupun jasa ya kalau misal memang ya kalau jasa mungkin hanya satu ya, satu. Tapi kalau produsen ini kan bisa sebuah mata rantai ya dari produsen bahan baku, kemudian barang setengah jadi, kemudian dari barang jadi, kemudian dari pedagang besar, pedagang retail, kemudian sampai ke konsumen akhir, ya konsumen akhir, gitu ya. Nah, jadi dari semua peredarannya itu, ya itu adanya sebuah pertambahan nilai, ya karena memberikan manfaat, kan ya adanya perubahan peredaran itu, ya. Nah itu merupakan objek dari pajak pertambahan nilai. Oke, ya. Nah, kemudian hakikat dari pengenaan PPN ini, gitu ya, hakikat dari pengenaan PPN ya. Jadi kalau tadi PPN adalah peredaran ya, peredaran barang dari produsen ke konsumen. Ya, kemudian hakikatnya itu adalah dia dilakukan ya yang pertama di daerah pabean. Ya, nanti kita lihat pengertian pabean ya.
Secara umum pabean pokoknya pengertiannya dia adalah wilayah hukum Indonesia. Gitu ya. Khususnya di dalam kaitannya dengan perpajakan ya, karena mungkin di hukum yang lain mungkin berbeda gitu ya, tapi ini adalah kaitannya dengan hukum perpajakan ya, biasanya disebut dengan daerah pabean ya, kan ini asalnya dari kata bea ya, atau pungutan atau pajak. Nah, ini adalah daerah yang dikenakan pajak ya. Kemudian hakikat yang kedua adalah kegiatannya merupakan konsumsi ya, konsumsi ya, konsumsi itu berarti melakukan pembelian ya, konsumsi ya, entah pembelian untuk untuk produksi, pembelian apa, intinya dia konsumsi ya. Jadi coba kita bedakan dengan penghasilan ya. Kalau penghasilan itu kan eh, apa misalnya seorang wajib pajak ya, dia mempunyai income ya, bekerja, mempunyai penghasilan. Nah, yang dikenakan adalah atas penghasilannya karena dia bekerja gitu ya. Atau perusahaan melakukan usaha, kemudian dari usaha itu mendapatkan keuntungan gitu ya, itu adalah pajak penghasilan. Nah, tetapi PPN ini kegiatan konsumsi, subjeknya sama-sama pajak, wajib pajak badan tadi ya, wajib pajak yang melakukan usaha ya. Nah, tapi dikenakan pajaknya adalah atas kegiatan konsumsi, yaitu apa? Atas misalnya perusahaan tersebut membeli bahan baku, perusahaan tersebut membeli inventaris kantor, perusahaan tersebut atau wajib pajak tersebut membeli kendaraan untuk operasional, membeli mesin produksi, memberi bangunan atau menyewa bangunan ya. Nah, untuk kegiatan usahanya. Gitu ya. Jadi berbeda dengan penghasilan. Jadi bukan atas penghasilannya, tetapi atas transaksi kegiatan konsumsinya tersebut. Ya. Nah, itu jadi sama di dalam daerah pabean, yang kedua atas kegiatan konsumsi ya, kemudian dia atas barang atau jasa yang terutang pajak. Jadi ada barang dan jasa yang tadi sebutkan ya, ada bisa meja, bisa laptop, bisa kendaraan, ya, atau jasa bisa sewa ya, sewa itu kan jasa ya, jasa konsultan, jasa perbaikan ya, dan sebagainya yang terutang pajak ya. Jadi artinya ada barang dan jasa ini yang tidak terutang pajak gitu. Nah, jadi PPN ini dikenakan atas barang dan jasa yang terutang pajak ya. Pajak di sini maksudnya adalah pajak pertambahan nilai ya. Nah, apabila memenuhi kriteria ini di dalam daerah pabean, kegiatannya konsumsi ya, kemudian objeknya adalah barang dan jasa yang terutang PPN, maka dia dikenai pajak pertambahan nilai. Ya, jadi dia dikenakan atau dikenai pajak pertambahan nilai. Ya, jadi itu hakikat ya dari pemanfaatan. Kemudian daerah pabean ya. Nah, daerah pabean ini definisinya adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat ya, perairan dan ruang udara ya di atasnya ya, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Nah, gitu ya. Jadi yang terkait dengan undang-undang kepabeanan. Gitu ya. Jadi ada wilayah Republik Indonesia, darat, air, udara, nah, dan tempat-tempat tertentu ini yang di sana berlaku undang-undang kepabeanan, ya, perpajakan dan bea masuk atau ya bea dan cukai gitu ya misalnya ya. Nah, ini eh, yang dimaksud dengan daerah pabean. Karena ada nanti wilayah Republik Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean, ya, dikecualikan dari daerah pabean. Gitu ya. Nanti ada wilayah Republik Indonesia yang dikecualikan dari daerah pabean. Ya, misalnya ini saya nggak sebutkan contoh ya. Jadi apa wilayah di Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean itu mungkin ada yang tahu mana wilayah Republik Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean dalam pengertian undang-undang perpajakan atau undang-undang kepabeanan? Misalnya, mungkin yang pernah mendengar, Batam. Kenapa Batam?
Alasannya apa, Batam? Apa nih, Azril? Eh, gitu sih Pak. Gitu saya pernah belajar pajak juga dulu di SMK, tapi lupa kenapa kesana. Karena kan emang dia masuk sama bea cukainya di Batam itu kayaknya nggak terkena gitu Pak. Kayaknya kayak daerah istimewa perpajakan gitu Pak. Apa disebut apa? Mungkin masih ingat nggak? Disebut apa daerahnya itu? Nah itu saya agak lupa Pak, tapi ingat kalau apa yang Pabianan itu. Yang lain ada yang mau bantu? Ada yang pernah dengar kawasan berikat? Ya, nah itu biasanya atau disebut dengan kawasan berikat, gitu ya. Jadi kawasan berikat itu daerah di wilayah Indonesia, ya, tetapi dia dikecualikan dari pengenaan undang-undang kepabeanan, ya, undang-undang perpajakan atau bea cukai dan bea dan cukai, gitu ya. Nah itu disebut dengan kawasan berikat, gitu ya. Pernah dengar mungkin kawasan berikat? Benar nggak siapa tadi, Azril? Ingat lagi atau masih lupa? Oke ya. Nah, jadi itu disebut dengan itu kawasan berikat. Jadi mungkin di situ ada izin tertentu, ada izin khusus sehingga beberapa hal konsumsi barang, beberapa hal yang terkait dengan konsumsi barang dan jasa yang seharusnya dikenakan PPN, dia tidak dikenakan PPN. Ya, tentu karena ada alasan-alasan tertentu. Nah, biasanya yang paling banyak itu adalah karena barang yang diproduksi di kawasan berikat tersebut itu akan diekspor kembali, gitu ya. Sehingga karena kalau ekspor kan nanti ada PPN keluarannya kan 0% ya, PPN-nya kan 0%. Nah, sehingga nanti di situ yang terkait dengan pajak-pajak pembeliannya itu tidak perlu dikenakan PPN, ya. Ya, jadi itu kawasan berikat itu ada di Batam, ya, Batam. Terus yang di dekat-dekat sini juga di mana yang sering dengar kawasan berikat? Ya, kawasan Di apa di Tanjung Lampung, Priok, gitu ya. Nah, itu kawasan di mana? Tanjung Priok. Ya, Cakung ya, yang dikenal itu kawasan berikat Nusantara, misalnya ya. Nah, itu juga ada kawasan berikat, ya. Atau di beberapa tempat gitu ya, itu juga ada kawasan dia tidak kawasan yang dimaksud kawasan berikat itu tidak mesti dia adalah merupakan kawasan gitu ya. Nah, bisa saja dia maksudnya tidak mesti berupa kawasan itu maksudnya tempat yang luas gitu ya. Nah, seperti Pulau Batam udah jelas itu ya sangat luas gitu. Tapi seperti KBN itu kawasan berikat Nusantara itu kan mungkin luasnya berapa diisi oleh beberapa industri atau diisi oleh beberapa pabrik. Nah, tapi ada juga di kawasan-kawasan industri yang kawasan berikat itu diberikannya itu kepada perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan itu jadi misalnya perusahaan itu yang merupakan kawasan berikat. Nah, gitu ya. Karena pada hakikatnya izinnya sebenarnya diberikan kepada perusahaan. Nah, jadi seperti kawasan-kawasan industri ya yang di Bekasi, Cikarang gitu ya, mungkin di Tangerang juga ada. Nah, itu perusahaannya. Jadi bukan kawasan yang luas diisi oleh banyak perusahaan gitu ya atau banyak pabrik gitu, tetapi perusahaannya itu sendiri merupakan kawasan berikat karena mendapatkan izin tadi. Gitu ya, jadi bisa saja kawasan itu bentuknya adalah per perusahaan. Ya, nah jadi ini yang artinya berarti dia untuk barang dan jasa yang seharusnya terhutang pajak, ya dia tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Kegiatan konsumsinya terpenuhi, tetapi daerah pabeannya tidak terpenuhi. Gitu ya. Jadi kalau di kawasan berikat itu misalnya barang datang dari Tanjung Priok misalnya, ya dia harus langsung masuk ke pabrik yang merupakan kawasan berikat itu. Ya kemudian nanti keluarnya nggak boleh kemana-mana, keluarnya harus ke ekspor lagi. Gitu ya, keluar dari pabrik harus langsung ke ke kapal gitu kan ya, kapal untuk dilakukan ekspor.
Ya, jadi itu yang terkait dengan PPN. Ya. Kemudian sifat pemungutan dari PPN, ya, sifat pemungutan ini dikenakan atas konsumsi. Oke, ya, jadi tadi konsumsi, objek pengenaan adalah konsumsi di dalam daerah pabean. Itu tadi ya. Jadi konsumsi di daerah pabean, objeknya, ya, sifat pemungutannya adalah objektif. Ya, objektif itu maksudnya melekat kepada objek yang dikenakan pajak. Ya, jadi kalau ini objeknya objek PPN atau tidak. Ya, kalau tidak PPN, meskipun transaksinya konsumsi, ya dia tidak dikenakan PPN. Ya, jadi nanti kepada objeknya. Kemudian dia tidak langsung. Ya, artinya tidak langsung ini secara real dapat dialihkan sehingga terdapat pihak penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak. Ya, jadi makanya PPN ini disebut sebagai pajak tidak langsung. Ya, berbeda dengan pajak penghasilan. Ya, kalau pajak penghasilan kan ini langsung, ya, artinya langsung jadi kewajiban pajaknya si wajib pajak. Ya, nah kalau PPN ini sebenarnya dia sifatnya pemungutan, kewajibannya sebenarnya bukan punya wajib pajak yang memungut, gitu ya. Gitu ya, kewajiban pajaknya bukan ada di wajib pajak yang memungut, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya gini, misalnya saya beli barang, gitu ya, beli barang, ya katakanlah beli komputer, gitu ya. Nah, karena saya mengkonsumsi, gitu ya, maka saya harus membayar PPN, gitu ya. Karena saya mengkonsumsi, kan ini konsumsi ya. Saya beli komputer di di daerah pabean, gitu ya, misalnya di Bekasi, misalnya di Jakarta, ya. Nah, beli di daerah pabean. Nah, maka konsumsi ini, ya, harus dipungut PPN. Nah, siapa yang melakukan pemungutan adalah si penjual, gitu ya. Nah, ini adalah penjual yang yang memungut. Gitu. Jadi kalau saya beli harganya misalnya 5 juta, ya dia harus memungut PPN. Tarifnya berapa? Misalnya tarif yang sekarang berlaku 10%, ya dia pungut dari saya pajak atas konsumsi ini sebesar 10%. Ya, jadi saya harus membayar 5 juta plus 10%, jadi 5.500.000. Oke ya, nah ini pajak tidak langsung, jadi nanti real dapat dialihkan, nah, gitu ya. Jadi nanti di dalam mata rantai produksinya atau mata rantai yang, nah ini ya, dari produsen ke konsumen, gitu ya. Jadi itu dialihkan dari dari produsen pertama, produsen kedua, dan seterusnya sampai ke konsumen akhir. Oke ya, nanti kita lihat mekanismenya seperti apa ya. Jadi nanti di sini ada penanggung jawab pajak, penanggung pajaknya, dan pemikul beban pajak. Kemudian sifat pemungutan yang selanjutnya adalah dia multi-state. Ya, multi-state dikenakan di setiap rantai produksi. Ya, tadi ya, dari setiap rantai produksi itu berapa nih? Ada 7 rantai produksi, ya semuanya ada PPN-nya. Ya, semuanya dikenakan PPN. Kemudian metode kredit, dikenal adanya PPN keluaran dan PPN masukan yang didukung oleh faktur pajak. Ya, jadi nanti ada mekanisme, ya, misalnya saya sebagai produsen atau saya sebagai pembeli, wajib pajak pembeli, ya, produsennya memungut, gitu ya. Nah, kalau produsennya memungut berarti dia mengeluarkan faktur pajak atau disebut pajak keluaran, ya, karena dia akan menjual barang, dia memungut, itu disebut pajak keluaran. Sementara saya yang membeli, ya, menerima tagihan pajak, ya, PPN. Nah, berarti saya membeli berarti sebagai pajak masukan. Ya, nanti ketika saya menjual ya, saya juga harus memungut PPN kepada si pembeli saya. Nah, kepada customer saya harus memungut, maka saya mengeluarkan pajak keluaran, PPN keluaran. Nah, PPN masukan yang tadi saya beli dari produsen yang pertama, nah itu nanti bisa di net off, ya, atau kalau dalam bahasa undang-undangnya dikreditkan atau di net off. Gitu ya, antara pajak keluaran saya dari penjualan dan pajak masukan dari pembelian. Ya. Kemudian dia tidak mempengaruhi pola konsumsi wajib
pajak ya, karena PPN ini dia ini adalah uang numpang lewat. Gitu ya. Harga barangnya 100 ya tetap 100. Harga barangnya tadi 5 juta ya tetap 5 juta. Gitu ya. Kalaupun nanti tadi saya membeli 5 juta, saya mau jual dengan harga 6 juta. Gitu ya. Ya itu yang berada di laporan laba rugi hanya 5 juta dan 6 juta. Nah, PPN yang ada di situ 10% 500.000 dan 600.000 gitu ya, itu itu di luar laporan laba rugi, ya tidak masuk laporan laba rugi. Ya, nah jadi ini artinya tidak mempengaruhi pola konsumsi wajib pajak. Kemudian menghindari pajak berganda, ya pajak atas konsumsi tidak akan dikenakan 2 kali. Gitu ya, dengan adanya sistem pengreditan sehingga tidak dikenakan 2 kali karena waktu saya menjual 6 juta itu kan saya memungut PPN 600. Yang 500 kan sudah dikenakan. Ya, jadi tinggal bayar kekurangannya sebesar 100. Ya, jadi tidak ada tidak untuk menghindari pengenaan pajak. Nah, ini misalnya contohnya ya multi state ya dari importir ya, jadi pabrikan benang beli benang dari importir. Ya, jadi PPN dikenakan setiap mata rantai, jalur produksi maupun jalur distribusi. Jadi importir beli benang dipakai oleh pabrikan benang. Pabrikan benang menjual kepada pabrik tekstil. Pabrik tekstil menjual kepada garmen. Garmen menjual pedagang besar. Pedagang besar menjual kepada pedagang kecil, kemudian pedagang kecil baru ke konsumen akhir. Nah, ini dalam setiap rantai distribusi ini ya ini ada kewajiban PPN. Ya, tapi di sini importir mulai dari pabrikan benang. Pabrikan benang beli dari importir 100. Ya, berarti dia nanti punya pajak masukan 10. Ya, kemudian dia jual 150, berarti dia punya pajak keluaran 15. Ya, nah itu 15 dan 10 diselisihkan. Sehingga pajak keluarannya ada pajak keluaran yang belum dibayar adalah sebesar 5 gitu ya. Nah, ini seterusnya sampai ke konsumen akhir. Oke, kemudian objek pemungutan. Nah, ini objek pemungutannya adalah ya yang pertama adanya penyerahan. Gitu ya. Jadi kalau di Undang-Undang PPN ya, terminologi yang digunakan adalah penyerahan. Ya, bukan penjualan. Gitu ya. Karena terutang PPN ini bukan hanya karena penjualan. Ya, bisa karena hal-hal lain tapi intinya terjadi penyerahan barang. Ya, apapun, penyerahan sewa, pinjam meminjam, jual beli, gitu ya. Intinya terjadi penyerahan barang. Gitu ya. Penitipan misalnya gitu ya. Itu kan juga. Nah, penyerahan barang ini berlaku untuk barang BKP, barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud. Ya, kalau berwujud sudah jelas ya. Barang kena pajak itu berarti barang itu meja, kursi, gedung, mobil, komputer. Nah, itu adalah barang berwujud. Kemudian ada barang kena pajak tapi tidak berwujud. Apa barang kena pajak tapi tidak berwujud kira-kira? Apa? Barang tapi nggak ada wujudnya gitu. Dianggap sebagai barang tidak berwujud. Apa software? Ya? Apa? Modelnya software atau gimana? Bisa, Pak? Ya, boleh software. Jadi barang tidak berwujud, barang ya, ini kan barang tidak berwujud ya. Ini kita merujuk ke pengertian akuntansi aja. Ya, ada apa? Royalti, merek dagang, ya perizinan, gitu ya, gitu ya, franchise. Nah itu kan kita punya barang tapi tidak berwujud. Ya, nah itu adalah merupakan penyerahan. Ya, misalnya kita mau usaha beli franchise dari sebuah rumah makan atau merek pakaian atau apa, kita franchise. Nah itu kemudian kita membayar royaltinya. Nah royalti itu adalah merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Kan ada masa
amortisasinya ya, misalnya franchise untuk 5 tahun, untuk 10 tahun ya, itu bisa diamortisasi. Ya, jadi penyerahan barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud. Kemudian ada penyerahan jasa kena pajak. Ya, jasa kena pajak ya, jasa konsultan, jasa pembangunan, ya jasa membangunkan gitu ya. Nah, membangunkan gedung itu kan usaha konstruksi ya, jasa konstruksi. Ya, kemudian jasa perawatan, misalnya punya kendaraan harus diservis, itu jasa perawatan. Ya, itu adalah objek pemungutan. Ya, jasa sewa gitu ya. Nah, itu adalah objek pemungutan. Ya, jadi itu penyerahan sebagai objek pemungutan. Kemudian ada impor. Ya, impor ya, ini impor barang kena pajak ya. Ya, impor barang kena pajak. Ya. Nah, impor ini dipungut di bea cukai. Jadi ketika barang itu masuk ke Indonesia, ya barangnya masuk ke Indonesia, maka dia dikenakan PPN kalau masuk ke dalam kategori barang kena pajak. Oke, kemudian yang ketiga, objek pemungutan adalah pemanfaatan di dalam daerah pabean. Ya, pemanfaatan ya. Kalau impor kan ini barangnya fisik ya. Nah, tapi kalau pemanfaatan ini misalnya adalah barang kena pajak yang tidak berwujud. Gitu ya, dari luar daerah pabean masuk ke daerah pabean. Jadi misalnya dari dari luar negeri, dari Singapura masuk ke Indonesia. Ya, barang kena pajak tidak berwujud. Ya, apa misalnya di sana ada perusahaan fashion misalnya, kemudian kita beli di Indonesia beli franchise-nya atau menjadi agen atau menjadi membayar ininya ya, merek gitu kan ya. Nah, itu berarti kita melakukan pembayaran. Ya, berarti kan ada barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari negeri yang dimanfaatkan di Indonesia. Ya, nah itu mungkin bukan impor ya, karena kalau impor itu barang. Ya, tapi dalam hal jasa atau barang kena pajak tidak berwujud itu disebut sebagai pemanfaatan di dalam daerah pabean. Kemudian objek pemungutan juga adalah ekspor oleh pengusaha kena pajak. Ya, ekspor ya oleh pengusaha kena pajak itu baik barang kena pajak berwujud, tidak berwujud maupun jasa kena pajak. Ya, jadi kalau misalnya ada ekspor ya oleh pengusaha kena pajak, maka dia menjadi objek pemungutan. Ya, objek pemungutannya ini bisa saja barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, atau jasa kena pajak. Artinya kita memberikan jasa kepada orang yang ada di luar daerah pabean. Ya, tuh. Ya, kemudian syarat penyerahan yang dikenai pajak, ya. Jadi sebuah penyerahan yang dikenakan pajak, ya adalah apabila barang kena pajak atau jasa kena pajak bersifat kena pajak. Ya, bersifat kena pajak, ya. Artinya memang berdasarkan undang-undang dia adalah objek PPN. Ya, kemudian dilakukan di daerah pabean, kemudian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan, ya, dalam rangka kegiatan usaha. Jadi kalau misalnya dia bukan kegiatan usaha, ya mungkin tidak dikenakan PPN. Gitu ya. Nah, di sini harus dalam rangka kegiatan usaha. Ya, jadi misalnya ada si Fulan misalnya dia punya banyak tanah, dia punya tanah warisan, gitu ya, kemudian dijual, gitu ya. Nah itu objek PPN apa enggak, gitu ya. Ya, objek PPN, objek pemungutan atau tidak, gitu ya. Nah ini artinya itu contoh ya, contoh di mana kegiatan usaha. Nah, tetapi karena dia tanahnya itu adalah bukan untuk usaha, ya maka dia tidak termasuk dalam kegiatan usaha, ya karena itu tanah warisan gitu. Nah, ternyata dia itu adalah tanah warisan, dan saya setelah dijual mungkin udah nggak ada lagi tanahnya habis itu, gitu ya. Nah itu, dan itu bukan kegiatan usahanya dia,
Gitu ya. Jadi kalau bukan kegiatan usaha, ya mestinya tidak bisa saja dia tidak merupakan penyerahan yang dikenakan pajak. Ya, kemudian dilakukan dari pabean. Kemudian ada pemungut PPN. Ya, pemungut PPN ini adalah bertugas memungut, memotong, dan menyetorkan PPN, menggantikan peran PKP yang melakukan penyerahan. Ya, jadi tugasnya pemungut, siapa tadi pemungut itu berarti adalah penjual. Ya, penjual dia harus memungut. Ya. Nah, dia bertugas memungut, memotong, dan menyetorkan PPN, menggantikan peran PKP yang melakukan penyerahan. Ya, pihak pemungut adalah bendaharawan entitas pemerintah atas penyerahan kepada pemerintah, pengguna BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean atas pemanfaatan di dalam daerah pabean. Ya, ini adalah pemungut. Ya, pemungutnya adalah wajib pajak, ya. Pemungutnya adalah wajib pajak. Nah, kemudian ada penyerahan kepada bendaharawan pemerintah yang tidak dipungut PPN. Gitu ya. Jadi ini penyerahan kepada bendaharawan pemerintah, gitu ya. Nah, tetapi dia tidak terutang PPN-nya. Yaitu apa syaratnya atau kriterianya? Yang pertama adalah penyerahannya bernilai maksimum 2 juta dan bukan merupakan bagian dari pecah-pecah. Jadi misalnya pemerintah membeli satu set sofa dan meja kerja seharga 20 juta gitu ya. Nah, terus supaya nggak kena PPN dipecah 2 juta kali 10 transaksi gitu. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nah, tetapi memang jadi penyerahannya ya yang realnya gitu ya. Nah, penyerahannya adalah yang realnya. Oke ya. Jadi bukan merupakan yang dipecah-pecah. Kemudian penyerahan terkait pembebasan tanah. Ya, ini kalau ada proyek pemerintah, ada pembebasan tanah, ini tidak dipungut PPN. Penyerahan PPN BM, penyerahan BBM dan non BBN oleh Pertamina. Ya, ini juga tidak. Kemudian penyerahan jasa telepon dan telekomunikasi. Oke. Penyerahan jasa angkutan udara. Ya, angkutan udara ini tidak kena PPN. Kemudian penyerahan BKP atau JKP yang tidak dipungut atas dibebaskannya PPN. Ya, penyerahan BKP atau JKP yang tidak dipungut atas dibebaskan. Ya, ini kalau ada kesalahan ya, kesalahan pencatatan. Ya, itu tentang pemungutan. Kemudian barang kena pajak dan jasa kena pajak. Ya, sebentar ya. Oke ya, jadi untuk pengertian barang kena pajak dan jasa kena pajak, ya, barang yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud dan barang tidak berwujud. Nah, ini tadi ya, barang berwujud, ya tidak berwujud ya, hak atas merek dagang, ya, kemudian hak paten, hak cipta, ya ini termasuk barang-barang tidak berwujud.
Kemudian barang berwujud adalah barang bergerak, ada yang bergerak dan tidak bergerak. Nanti dibedakan lagi barang dagangan dan atau barang bergerak ini ada yang diperdagangkan. Ya, ada juga yang bukan diperdagangkan. Atau contohnya barang dagangan, gitu ya, persediaan gitu, barang persediaan. Kemudian barang tidak bergerak, misalnya bangunan. Ya. Jadi ini barang definisinya. Kemudian ruang lingkup dari BKP tidak berwujud adalah ya hak menggunakan hak cipta, ya, merek dagang, hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industri. Ini tidak berwujud ya, hak pemberian pengetahuan di bidang industrial, ya ini informasi ya, pemberian informasi misalnya. Kemudian pemberian bantuan tambahan ketiga poin sebelumnya, hak menggunakan gambar hidup, pita video atau pita suara, ya ini adalah di dunia entertain ya misalnya. Nah itu jadi itu ruang lingkupnya. Kemudian hak menggunakan pelepasan hak yang berkenaan dengan penggunaan hak haki dan hak yang disebutkan. Ya jadi itu pembuatan film itu juga termasuk hak ya atau jasa barang kena pajak tidak berwujud. Ya, kemudian lingkup penyerahannya ya. Nah, penyerahan ini bisa karena apa saja? Ya, yang pertama bisa karena jual beli, bisa karena sewa. Ini penyerahannya ya, penyerahan barangnya itu ya bisa karena jual beli, udah diserahkan selesai ya. Sewa berarti diserahkan untuk jangka waktu tertentu. Ya, ada tukar menukar. Ya, tukar menukar. Bisa juga. Itu juga objek ya, bukan karena nggak ada duitnya terus bukan objek PPN gitu ya. Jadi tetap itu ada objek PPN. Kemudian penyerahan akibat perjanjian sewa beli dan leasing. Ya ini nanti jadi beban ya. Ya, kemudian penyerahan kepada pedagang perantara melalui juru lelang. Ya, penyerahan kepada pedagang perantara melalui juru lelang. Oke, kemudian pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Ya, jadi perusahaan ngasih hadiah atau ngasih ini produknya udah deh dipakai, gitu kan ya oleh karyawannya. Silahkan dibagi-bagi. Nah itu objek PPN. Ya meskipun gratis. Ya atau ya atau pemakaian sendiri. Pemakaian sendiri berarti dikonsumsi sendiri. Ya habis diproduksi terus dikonsumsi sendiri, artinya tidak diperjualbelikan kemana-mana. Kemudian penjualan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Ya jadi ada yang dimaksud di sini adalah barang yang tujuan yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Misalnya kita beli kendaraan operasional. Nah itu kan memang untuk dipakai. Gitu ya. Setelah dipakai ternyata 5 tahun barangnya udah sering rusak. Ya udah kita jual aja. Gitu ya. Nah, itu bisa ya dipajak juga bisa ya. Ini jadi merujuk kepada transaksi-transaksi yang ada di akuntansi. Kemudian penyerahan kantor pusat cabang atau antar cabang. Jadi penyerahan dari kantor pusat ke cabang itu pun adalah merupakan objek pajak ya PPN. Ya, dia merupakan objek PPN. Kemudian penyerahan konsinyasi. Penyerahan yang bukan penyerahan barang kena pajak, ya, jadi ada penyerahan tapi dia tidak termasuk ke dalam penyerahan barang kena pajak. Ya, yaitu apa? Yang pertama penyerahan kepada makelar. Nah, kalau makelar ini kan atas perintah tuannya kan, gitu. Ya, nah jadi ya penyerahan kepada makelar ini kan seperti titip ya, gitu ya, ini kan titip. Jadi tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Ya. Nah, nanti kalau sudah terjual baru antara penjual dan pembeli. Kemudian penyerahan untuk jaminan utang piutang. Nah, ini juga bukan penyerahan yang merupakan
objek PPN. Ya, pada jaminan utang piutang itu kan berarti misalnya perbankan melakukan pembiayaan, kemudian ada jaminan berupa barang atau gadai misalnya gitu ya, menggadaikan barang itu kan dititipkan. Nah itu bukan objek PPN. Ya. Kemudian yang bukan pindahan PKP lagi, penyerahan kantor pusat dan cabang atau antar kantor cabang jika ada izin pemusatan tempat terutang. Ya, jadi kalau tadi kan termasuk ya penyerahan dari pusat ke cabang atau di perusahaan yang sama selama lokasinya berbeda itu merupakan objek PPN ya, tetapi bisa dicegah dengan melakukan izin pemusatan tempat berutang. Oke, kemudian pengalihan akibat penggabungan, peleburan, dan penekanan dan pemecahan dan pengambil alihan usaha antar dua PKP. Ya, jadi ada pengalihan akibat penanggungan akibat penggabungan, merger, ya, peleburan dan seterusnya. Nah, ini bukan merupakan objek PPN. Ya, selama antara yang menyerahkan dan menyerahkan dan menerima itu sama-sama PKP. Kemudian penyerahan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan, beli kendaraan untuk operasional, ya itu kan tidak untuk diperjualbelikan, dipakai nanti sudah kira-kira sudah kurang, sudah pengen, sudah tidak diperlukan lagi bisa dijual atau diganti. Ya, kemudian dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah barang yang tidak dikenai PPN adalah hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Ya, pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kemudian barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak. Ya, sembako. Ya, sembako itu tidak dikenakan PPN. Kemudian hidangan yang disajikan di hotel dan restoran atau catering. Jadi yang di makanan-makanan catering, hotel, restoran itu adalah tidak dikenakan PPN. Ya, tetapi dia ada dipungut oleh pemerintah daerah, gitu ya. Jadi dia dipungutnya oleh pemerintah daerah. Misalnya PBB itu kan dipungutnya oleh pemerintah daerah. Ya, jadi bukan dari bukan dikelola oleh ini ya pusat gitu ya. Nah ini jadi hotel, restoran atau catering itu adalah tidak dikenai PPN, tetapi nanti dia ada kena pajak daerah. Gitu ya, jadi tidak double, gitu ya. Karena PPN kan pada hakikatnya atas transaksi, ya, atas konsumsi atau atas transaksi. Ini kenanya di pajak daerah. Kemudian uang emas batangan dan surat berharga ini tidak dikenakan PPN. Ya, kemudian penyerahan dan impor BKP dibebaskan dari PPN. Ya, kalau ini tadi apa? Ya, saya lanjut aja. Ya, nah jadi penyerahan dan impor BKP dibebaskan dari PPN. Nah, jadi tadi istilahnya ada apa? Ada tidak dikenakan, yang ini ada dibebaskan. Ya, jadi ada yang istilahnya tidak dikenakan, ada yang istilahnya dibebaskan. Ya. Nah, misalnya yang dibebaskan itu, ya artinya kenapa rumah harusnya kena, tapi khusus rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rusun sederhana, pondok guru, kemudian asrama mahasiswa, itu adalah bagian ya
Ya, jadi barangnya sebenarnya adalah barang kena pajak, gitu ya, tetapi hal-hal tertentu dia menjadi tidak dikenakan pajak atau dibebaskan dari perpajakan. Ya, PPN-nya ya. Itu ya, rumah sederhana dan seterusnya. Kemudian senjata amunisi angkatan bersenjata ya, senjata amunisi alat angkutan yang diterima oleh Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri. Ya, kemudian vaksin, ya segala macam obat-obatan lah gitu ya. Kemudian pesawat, suku, cadang, dan alat keselamatan diterima oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional. Ya, jadi ya kapal, suku cadang atau alat keselamatan diterima oleh perusahaan. Ya, ini jadi ini dibebaskan dari PPN. Kemudian buku pelajaran dan kitab suci juga dibebaskan dari PPN. Kemudian kereta api dan suku cadang, ya. Kemudian pencatatan dan suku cadang untuk penyediaan data batas dan foto wilayah. Ya, jadi ini yang intinya untuk kepentingan pemerintah itu biasanya dibebaskan. Ya, karena pada hakikatnya barangnya adalah barang kena pajak, tetapi karena ada hal tertentu dia menjadi dibebaskan. Ya, ini penyerahan dan impor barang kena pajak. Ya, penyerahan dan impor barang kena pajak strategis yang dibebaskan dari PPN. Nah, jadi dianggap barang-barang strategis. Ya, barang modal berupa mesin dan peralatan tidak termasuk suku cadang. Ya, ini perlu ada surat keterangan bebas. Jadi misalnya makanan ternak, unggas, gitu ya. Nah, ini kan atas barang-barang yang barang berwujud yang ini ya, yang mungkin bukan objek PPN. Ya, jadi ada, tapi kan beli makanannya dia objek PPN. Ya. Jadi makanan ternak, unggas dan ikan berikut bahan bakunya, air bersih yang dialirkan perusahaan air minum, ya PDAM, listrik perumahan yang dayanya kurang sama dengan 6.600. Ya, barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, ya, kemudian bibit dan benih pertanian, ya ada kehutanan, peternakan dan perikanan, ya. Kemudian ada rumah susun sederhana milik atau rusunami, rusunami, rumah susun sederhana milik. Ya. Nah, ini adalah yang dibebaskan. Ya, jadi berbeda dengan tidak dipungut ya. Kalau tidak dipungut ya memang dia bukan objek PPN. Tetapi kalau dibebaskan ini berarti dia awalnya adalah objek PPN, tapi kemudian dibebaskan. Oke ya, ini oke ya, kemudian penyerahan dan impor BKP strategis dibebaskan dari PPN ya. Jadi ini juga hal-hal yang sifatnya barang-barang strategis yang berasal dari luar negeri ya, ini juga dibebaskan dari PPN. Ya, ini barang modal untuk mesin dan peralatan, makanan, ternak, unggas dan seterusnya, air bersih, listrik perumahan, ya dan seterusnya ya ini tadi. Kemudian untuk rusunami misalnya syaratnya ya tidak semua rusunami ya, rusunami itu bisa dibebaskan ya, ada syaratnya ya, syaratnya luas, harga ya luas 2136, harga 144. Diperuntukkan WPOP berpenghasilan maksimal 4,5 juta per bulan. Yang merupakan unit pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri. Oke ya. Oke ya. Nah, tadi udah barang ya, tadi sudah barang. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jasa? Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum. Ya.
Ya, jadi setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikanan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, hak. Ya, jadi yang menyebabkan adanya suatu barang. Ya. Kemudian suatu barang tersebut, fasilitas, kemudahan, hak, ini adalah dia apabila tersedia untuk dipakai. Ya. Ini adalah barang dan jasa, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan atau maklon. Ya, jadi termasuk maklon itu adalah jasa. Gitu ya. Maklon itu kan seperti tukang jahit ya. Ini saya kasih kainnya, tolong jahitkan seperti ini, gitu ya, sapa. Nah itu kan sebenarnya jasa, gitu ya, termasuk itu adalah jasa. Oke. Kemudian lingkup jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Ya, dari luar daerah pabean, jasa melekat pada benda jasa melekat pada benda tidak bergerak di daerah pabean. Ya, lingkup JKP dari luar daerah pabean. Kemudian jasa melekat pada benda bergerak di dalam daerah pabean, contohnya jasa persewaan mesin. Jasa yang dilakukan secara di daerah pabean adalah jasa pengacara dan akuntan. Ini adalah lingkup jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Oke ya. Nah, kemudian jasa yang tidak kena PPN. Nah, di dalam Undang-Undang PPN ini ya, di sini yang disebutkan adalah yang tidak dikenakan, gitu ya. Jadi berbeda dengan pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan kan disebutkan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah perbuatan menagih, gitu kan ya. Itu ada 3 jenis, gitu. Kemudian aturan ada persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau di PPN itu yang disebutkan di dalam undang-undang itu adalah yang tidak dikenai PPN. Jadi negatif list istilahnya ya. Kalau pajak akuntansi tadi positif list. Kalau PPN itu adalah negatif list. Gitu ya. Jadi yang disebutkan adalah yang tidak yang disebutkan itu adalah yang tidak dikenai PPN. Jadi jasa medik, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan ya. Pelayanan sosial berarti ini ya untuk orang miskin misalnya atau untuk jompo atau untuk apa. Ya, kemudian jasa keagamaan ya, jadi pengelolaan masjid, ceramah gitu ya, segala macam itu tidak dikenakan PPN. Kemudian jasa pendidikan juga bukan objek PPN, jasa kesenian, jasa penyiaran non iklan, ya, jasa angkutan umum, perhotelan, jasa catering itu adalah non PPN. Jadi kalau misalnya nanti yang penting nanti bisa dipisahkan ya, misalnya kalau jasa catering harga bahannya berapa, jasa pelayanannya berapa. Kemudian jasa keuangan ya, perbankan, leasing, BPRS gitu ya. Nah itu transaksinya tidak dikenakan PPN. Kemudian jasa asuransi ya, jasa asuransi, jasa layanan pemerintah, jasa wesel, surat berperangko, tarif kalau umum koin. Ya jasa ya surat ya perangkonya juga nggak kena PPN. Oke ya. Kemudian penyerahan yang JKP dibebaskan dari PPN ya, misalnya ini dibebaskan dari PPN berarti harus dikenakan PPN ya. Selama ini mungkin dia tidak mengenakan PPN. Nah, jasa sewa kapal, reparasi dan kepelabuhan diterima perusahaan pelayaran niaga nasional. Ya, jadi jasa sewa kapal dan reparasi. Kemudian jasa pesawat dan
jasa sewa pesawat diterima oleh perusahaan angkutan udara nasional. Ya, kemudian jasa reparasi atau perbaikan, jasa terkait penyediaan data, batas dan foto udara diterima, gitu ya, contoh. Kemudian jasa persewaan, ya itu ya, jadi itu yang penyerahannya dibebaskan dari PPN. Oke, kemudian ini masih jasa maklon ya. Sifat karakteristiknya adalah pemesan berada di luar daerah pabean dan tidak memiliki BUT. Ya, karena kalau dia memiliki BUT, makanya transaksi nanti BUT-nya. Ya, atau nanti transaksi dia langsung dengan kantor pusat, BUT-nya nanti yang harus bayar pajak. Ya, pajak final ya. Kemudian spesifikasi dan bahan disediakan pemesan. Ya, jadi udah dirancang kemudian dibuat gitu ya, itu jasa maklon. Oke ya, itu ya, barang dikirim keluar daerah pabean setelah selesai pengerjaan ya. Ini saya kira ini bisa dipahami. Perhitungan PPN ya. Ini karena udah zuhur, kita zuhur dulu ya. Bentar. Ya, kayak jasa maklon ini seperti tukang jahit lah gitu ya. Ini kurang lebih demikian gitu ya. Jadi hanya mengongkoskan jasanya saja ya. Sedangkan barang dan spesifikasi dan segala macamnya itu diminta oleh pihak pemesan. Oke, kemudian perhitungan PPN ya. Dasar pengenaan pajak ya, dasar pengenaan pajak ya, atau istilahnya DPP gitu ya. Ini adalah harga jual atas barang kena pajak. Ya, jadi barang itu sebenarnya harganya ya, kalau misalnya saya menjual sebuah komputer dengan harga 5 juta ya, itu adalah DPP ya, harga jual atas barang kena pajak ya, tidak termasuk PPN dan potongan harga. Oke ya, itu biasanya disebut dengan DPP. Kalau untuk jasa itu disebut dengan penggantian ya, penggantian atas jasa kena pajak ya. Kalau harga jual barang, jasa penggantian ya, tidak termasuk PPN dan potongan harga. Kemudian nilai ekspor adalah berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yaitu adalah nilai ekspor. Ya, kemudian ini nanti nilai ekspor ini menjadi DPP ya, dasar pengenaan pajak. Ya, jadi maksudnya dasar pengenaan pajak ini nanti dari DPP inilah pajak-pajak itu dihitung. Ya. Kemudian untuk impor ya, untuk impor ya, CIF atau CIF ditambah biaya dan pungutan kepabean. Ya, CIF ya, atau apa CIF ini? Cost Insurance Freight ya. Cost Insurance Freight. Jadi cost harga barang, asuransi ya, ini karena biasanya dalam ekspor impor ya, ada harga harga barangnya, kemudian ada asuransinya, dan ada ongkos angkut atau freight. Ya, kemudian ditambah dengan biaya dan pungutan kepabeanan. Ya, kemudian yang DPP juga adalah nilai lain. Ya, nilai lain ini nanti ada ketentuannya tersendiri ya, nanti di bagian selanjutnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan DPP itu adalah itu ya, untuk BKP. Harga jual BKP tidak termasuk PPN. Jadi kalau misalnya harga komputer 5 juta,
plus PPN 10% jadi 5.500.000. Nah, jadi yang dimaksud dengan DPP itu adalah harga jualnya yang 5 juta, bukan 5.500.000. Gitu ya, atau ada potongan harga misalnya 5 juta, ada potongan harga karena pembayaran misalnya nanti ya itu apa kalau potongan pembayaran ya nanti ya itu DPP-nya tidak dikurangi lagi. Tapi kalau misalnya potongan harganya adalah ini Anda mau beli barang harganya 6 juta, saya potong 1 juta. Jadi 5 juta. Nah, gitu ya. Nah, kalau itu ditegaskan sejak awal, maka DPP-nya adalah yang 5 juta. Gitu ya, sudah dipotong harga. Kemudian kalau jasa ya nilai penggantiannya berapa? Misalnya jasa servis mobil, perawatan mobil berapa? 1 juta, ya udah itu 1 juta sebagai jasa. Ya, itu sebagai dasar pengenaan pajak. Oke ya, kemudian nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain. Ya, DPP tidak mengakui pembayaran di atas atau di bawah kewajaran akibat hubungan istimewa. Ya, jadi artinya kalau ada hubungan istimewa sehingga harganya harga miring gitu ya istilahnya ya. Itu kan ada. Nah, maka DPP-nya tetap dengan harga yang normal. Gitu ya. Kemudian nilai lain, ya nilai lain ini adalah yang pertama apabila ada pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Gitu ya, jadi barang hasil produksinya kemudian dipakai sendiri atau diberikan secara gratis. Nah, maka DPP-nya adalah harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba pokok. Ya, itu adalah DPP-nya. Jadi kalau misalnya harga jual, ya misalnya harga jualnya adalah berapa? Harga jualnya adalah 5 juta, gitu ya. Tapi laba kotornya atas barang tersebut adalah 2 juta. Nah, berarti DPP-nya harga jual dikurangi laba kotor. Artinya pokok, gitu ya. Jadi untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma itu sebenarnya hanya harga pokoknya saja. Itu ya, harga jual dikurangi dengan laba kotor. Oke ya. Untuk BKP yang semula tidak hendak dijual belikan adalah berdasarkan harga pasar yang wajar. Jadi kalau BKP yang semula tidak untuk diperjualbelikan, misalnya mobil operasional, bangunan, gitu ya, kemudian mungkin ada perabot, gitu ya, perlengkapan, gitu ya, atau peralatan yang tadinya dipakai buat operasional, kemudian mau diganti sehingga dijual, gitu ya. Nah, maka DPP-nya adalah harga pasar yang wajar. Gitu ya. Harga pasarnya berapa? Pada saat dijual itu berapa harganya, gitu ya. Ya, itu yang menjadi dasar PPN-nya atau DPP-nya. Kemudian penyerahan pusat cabang atau antar cabang itu adalah berdasarkan harga pokoknya. Ya, bukan harga jual. Ya, itu kalau ada penyerahan dari grup ya. Kemudian penyerahan kepada pedagang perantara adalah nilai kesepakatan dengan pembeli. Ya, DPP-nya, ya, nilai kesepakatannya berapa. Kemudian kepada juru lelang itu berarti harga lelang, ya, DPP-nya. Nah, ini yang untuk penyerahan jasa pengiriman paket, ya, penyerahan jasa pengiriman paket, biro perjalanan dan biro pariwisata, ya, ini adalah 10% dari jumlah tagihan. Ya, adalah 10% dari jumlah tagihan. Itu DPP-nya. Ya. DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah 10% dari tagihannya berapa. Ya, baru kemudian nanti dikenakan tarif PPN 10%. Jadi kalau 10% kali 10% itu sama dengan sebenarnya 1%. Ya, PPN-nya realnya adalah 1% dari bruto. Nah, tapi dalam hal ini nanti pajak masukan sudah tidak dapat dikreditkan lagi. Ya, karena itu dianggap sudah sudah dikurangi gitu ya. Kan hanya 10% dari jumlah tagihan. Berarti sebenarnya dianggap ada pajak masukan sebesar 90%. Oke ya, jadi ini misalnya cara menghitung pajak penambahan nilai terutang
pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Maka pajak penambahan nilainya ya 10% kali 25 juta adalah 2,5 juta. Ya, maka pajak penambahan nilai sebesar 2,5 juta merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Ya, jadi ini kalau pengusaha kena pajak A menjual, berarti dia adalah penjual. Ya, maka dia harus memungut 10% ya dari harga jualnya. Berapa? 2,5 juta. Berarti dia akan menerima pembayaran atau dia akan menagih kepada pembeli itu adalah sebesar 25 juta ditambah 2,5 juta atau 27.500. Oke ya, ini maka nanti saya tambahkan di sini ya, jumlah yang ditagih itu adalah 27.500. Ya, nah kemudian 2.500.000 ini yang dipungut adalah bagi A itu adalah pajak keluaran. Ya, bagi A pajak keluaran. Kemudian contoh yang lain, pengusaha kena pajak B melakukan penyerahan jasa kena pajak, memperoleh ya jasa kena pajak penggantiannya 20 juta. Ya, nah ini sama aja sebenarnya ya, sama-sama pajak keluaran, hanya ini contohnya barang, ini contohnya jasa. Ya. Nah, ini contoh misalnya bagaimana menentukan dasar pengenaan pajak. Ya, coba berapa kira-kira dasar pengenaan pajaknya? PT Sukses Makmur melakukan penyerahan barang kena pajak melalui beberapa transaksi sebagai berikut. Menjual produk kepada konsumen dengan harga pokoknya ya 625 juta. Kemudian ada profit margin 20% dan diskon tunai 2%. Ya, 1/4 dari penjualan dilaksanakan secara tunai, di samping itu BKP dikenakan pula PPNBM 20%. Ya, ini yang dicari dasar pengenaan pajaknya berapa? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini masih PT yang sama melakukan pemberian in kind. Ya, produk bagi pegawai yang sebenarnya dapat dijual dengan harga 180 juta ya untuk barang yang sama dengan yang di atas. Ya, jadi kasih cuma-cuma. Ya, dikasih cuma-cuma. Ya, harga jualnya barang yang dikasih ke karyawan itu adalah 180 juta. Kemudian sumbangan korban bencana. Nah, ini sumbangan gitu ya. Tadi nilai lain nih berarti ya. Sumbangan nilai jual barang yang disumbang adalah 330 juta. Nah, PPN-nya berapa? Ya, transfer produk dari pabrik ke gudang di provinsi yang berbeda, barangnya ditaksir dapat dijual dengan harga 945 juta. Nah, berapa nilai DPP untuk masing-masing transaksi? Ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, ini ya. Jadi DPP-nya harga jual sebelum diskon dan pajak adalah 120%. Oke ya, jadi ini kalau kita lihat harga pokoknya 625. Dia mengambil margin 20%. Ya. Harga pokok 625, margin 20%. Barangnya dijual. Ya, barangnya dijual. Berarti kalau penjualan barang nah ini ya, harga jual. Ya dari harga jualnya. DPP-nya dari mana? Dari harga jual. Nah, sementara tadi informasi yang masuk adalah HPP-nya 625 juta. Terus profit margin 120%. Ya, maka ya udah harga jualnya berarti 120% kali 625. Maka DPP-nya adalah 750 juta. Karena ini harga jual. Diskon tunai ya ini kan belum tahu kan tadi ya. Kalau dia diskonnya memang diskon penjualan, ya langsung dikurangi. Tapi kalau diskon tunai kan nanti pembayaran. Ya, nah itu tidak diperhitungkan. Ya, diskon tunai ya monggo silakan diskon tunai, tetapi PPN sudah tidak bisa dirubah lagi. Oke ya. Kemudian 1/4 dari penjualan dilaksanakan secara tunai, nggak ada hubungannya. Ya, mau cash, mau kredit, ya pokoknya harga jualnya berapa pada saat itu sudah terjadi penyerahan barang. Ya, maka
harga penyerahan itulah yang harga jual itu yang merupakan DPP. Nanti tidak tertagih ya nggak ada urusannya dengan PPN. Ya. Kemudian dikenakan pula PPNBM 20%. Ya, PPNBM ya hitungannya nanti dari DPP juga. Ya, bukan dari jadi dari berapa 750 juta ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti di sini yang dipungut apa aja? 750 juta berarti nanti ada PPN 10%. Berarti 75 juta. Kemudian ada PPNBM 20%, berarti 150 juta. Ya, sehingga nanti yang ditagih kepada konsumen adalah 750 tambah 75, ya, tambah 10%, 75 tambah 20%, 150 juta. Ya, sehingga berapa? 975. Gitu ya. Oke ya, jadi itu DPP-nya. Kemudian untuk pemakaian sendiri, ya ini katakanlah untuk ya pemakaian sendiri ya, jadi untuk dipakai oleh karyawan ya diberikan kepada karyawan, harga jualnya 180 juta, berarti 180 juta ini plus profit margin, ya profit marginnya dikurangi aja, ya 100 per 120 kali 180 juta, jadi 150 juta, ya jadi ini DPP-nya adalah 150 juta ya, harga jual dikurangi margin atau keuntungan. Ya, kemudian pemberian cuma-cuma harga jual yang diberikan secara cuma-cuma 330 juta ya, tinggal dibagi. Ya dicari angka 100-nya. Ini kan plus margin berarti 120% tadi ini ya. Nah, 120% ini dari harga jualnya. Ya, berarti 100%-nya 275. Transfer antar cabang ya sama ya. 945 itu adalah harga jual. Maka harga pokoknya berapa? 100 per 120. Ya, ini adalah dasar pengenaan pajak. Ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya? Ya, mudah-mudahan jelas. Kemudian penyerahan dengan menggunakan valuta asing. Ya, penyerahan dengan menggunakan valuta asing. Ya, ini intinya sebagaimana yang sebelumnya ya, yang di PPH, maka dia menggunakan kurs keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan faktur pajak. Ya, digunakan untuk konversi atas setiap jenis penyerahan ya, gitu ya. Jadi menggunakan pada saat itu membuat faktur pajak tanggal berapa, maka pada tanggal itulah PPN-nya dihitung. Nah, masalah pembukuannya pakai kurs BI silakan, pembayarannya pakai kurs perbankan, gitu ya, nah, itu silakan. Tetapi ketika menghitung pajak menggunakan kurs Menteri Keuangan. Gitu ya, jadi tidak ada hubungannya dengan pembukuan dan pembayaran. Ya, berbeda boleh, silakan berbeda nggak ada masalah. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh penggunaan transaksi falas ya, misalnya CV Villa Trading melakukan impor persediaan nilai pembelian 3.650, pengangkutan 2.500, premi asuransi ya, ini dalam transaksi impor ya. Oke ya. Nah, ini nanti termasuk yang impor. Nilai apa nih impor yang dipakai, nilainya apa? Ya, nilai impor adalah CIF, Cost Insurance Freight. Ya, ingat ya, Cost Insurance Freight, berarti cost harga barang, harga asuransi, ongkos angkut, ongkos kapal. Kemudian ditambah biaya dan pungutan kepabeanan. Ya, pungutan kepabeanan apa? Biaya masuk tambahan, pungutan lain. Ya, nah itu termasuk nilai impor sebagai dasar pengenaan PPN. Ya, jadi ini pembelian 3.650, biaya angkut ya, freight berarti cost, ini cost, freight, asuransi 15% berarti insuran ya dari pembelian dari 3.650. Impor dikenakan biaya masuk 10%. Ya, 10% dari harga ya, harga pembelian, harga barang kan ya. 10% dari harga barang, ada biaya masuk tambahan 2.150,
ada PPh dan pungutan lain ya, PPh tarif 2,5%, PPNBM 30%, kurs Menteri Keuangan ya 11.100, kemudian pembayaran penjual 11.200. Ya, berapakah DPP transaksi impor tersebut? Oke ya, jadi kalau misalnya cost-nya adalah, ini kursnya kurs lama ya, Bapak. Ini untuk contoh aja. Ya, misalnya cost-nya ada 3.650, asuransinya 2.500, ya. Kemudian freight 15% dari cost, berarti 547,5, biaya masuk 10%. Nah, biaya masuk ini 10% dari CIF. Ya, bukan dari cost saja ya, tapi dari CIF. Ya, cost insurance rate. Ya, kemudian biaya masuk tambahan 2.150.000. Nah, maka DPP impornya adalah CIF ditambah pungutan kepabeanan. CIF mana? 4.447,5 plus atau kari kurs ya, karena dirupiahkan ya. Tadi kursnya adalah Menteri Keuangan 11.100. Kemudian pungutan kepabeanan adalah 10% kali kurs. Nah, ini ya biaya masuk. Kemudian biaya masuk tambahan, ya biaya masuk tambahan PPh tidak termasuk, ya. PPh tidak termasuk. PPh 22 ini nggak masuk ya. Kemudian ini jumlah-jumlahnya sekian. Berarti DPP-nya adalah 54.453.975. Berapa PPN-nya? Kali 10%. Itu ya. Nah, ini tarifnya. Tarif PPN itu adalah 10%. Ya, berlaku atas penyerahan secara umum. Ya, penyerahan secara umum adalah 10% dari dari nilai transaksi, gitu ya, 10% dari nilai transaksi. Ya, nanti tahun 2022 11%. Ya, tahun 2000 berapa? 25 atau berapa ya? Itu 12%. Ya, nah 0% juga ada tarif 0% yang ini berlaku untuk ekspor. Gitu ya. Nah, karena dia dikenakan tarif meskipun 0%, ya, atas ekspor, pajak masukannya bisa dikreditkan. Ya, yang tidak bisa dikreditkan itu adalah kalau yang di tadi apa yang di DIM ya, yang sudah ditentukan nilai lain tadi ya. Apa yang jasa pengiriman ya, jasa pengiriman. Oke ya, ini menurut undang-undang tarif bisa diubah menjadi 5%, minimal 5% dan maksimal 15% ya, tapi ini baru diterapkan 10% selama ini, kemudian di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu dinaikkan jadi 11%. Tahun 2022 ya, nanti tahun 2005-nya 12%. Ya, ketentuan nilai PPN terutang ya apabila di dalam naskah kontrak tidak diketahui apakah komponen PPN atau PPNBM telah termasuk dalam nilai kontrak, maka diasumsikan bahwa nilai kontrak tersebut belum termasuk komponen PPN atau PPNBM. Ya, jadi ini intinya kalau misalnya kesepakatannya jual beli 5 juta nggak disebutin termasuk PPN atau tidak. Kan bisa aja 5 juta termasuk PPN. Ya, nah ini kalau tidak disebutkan maka PPN-nya belum dihitung. Ya, berarti DPP-nya ya 5 juta. Tapi kalau misalnya 5 juta termasuk PPN, ya PPN-nya dikeluarkan dulu. Ya, 100 per 110 kali 5 juta. Nah, itulah DPP-nya. Ya, kemudian penghapusan piutang atau ketidakmampuan penagihan piutang ya tidak mempengaruhi besarnya PPN terutang ya. Jadi kalau kita sudah jualan kredit kemudian PPN sudah dipungut, ternyata dia nggak bayar-bayar. Nah, itu nggak ada pengaruhnya lagi dengan PPN. Oke, ya. Kemudian apabila terjadi kesalahan pengungutan PPN, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan restitusi adalah pihak yang dipungut PPN. Sepanjang PPN tersebut belum dikreditkan atau dibebankan. Ya, jadi kalau ada kesalahan. Oke, kemudian saatnya terutang kapan? Nah, kapan PPN itu terutang? Yaitu adalah pada saat impor. Saat penyerahan untuk penyerahan barang kena pajak. Saat impor
untuk impor barang, pemanfaatan untuk impor jasa, atau ekspor, yaitu pada saat ekspor. Ya, atau pada saat pembayaran jika dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi misalnya saya beli barang, barangnya belum dilakukan penyerahan, tapi saya bayar DP. Ya, nah maka atas DP itu sudah terkena PPN, atas DP-nya saja. Gitu ya, jadi hanya atas DP-nya saja itu sudah dikenakan PPN. Ya, jadi saat penyerahan impor, pemanfaatan atau ekspor ini normalnya, tapi kalau ada pembayaran mendahului penyerahan, impor, pemanfaatan dan ekspor, nah itu PPN-nya sudah terutang. Ya, saat-saat lain yaitu untuk BKP berwujud adalah pada saat penyerahan kepada pengirim. Ya, kemudian ada untuk BKP tidak berwujud saat pengakuan piutang, penagihan atau saat penandatanganan kontrak. Ya, ini untuk jasa ya. Jasa ini terutang pada saat penagihan lah misalnya gitu ya. Biasanya sih di penagihan ya, bukan di kontrak. Agak jarang ya karena kontrak kan masih komitmen ya. Atau kalau pekerjaan langsung dilakukan, ya itu sebenarnya sudah terutang. Tapi biasanya adalah berdasarkan penagihan. Untuk penyerahan akibat perubahan bentuk, penggabungan atau pembukaan usaha salah hasil RUPS ditetapkan. Ya. Saat penyetoran dan pelaporan, kapan saat penyetoran dan pelaporan? Ya, 1 hari setelah terutang untuk impor. Jadi impor itu sekarang impor ditentukan sudah ketahuan tarifnya maksimal besok harus dibayar. Ya, kemudian tanggal 7 adalah untuk bendaharawan. Jadi kalau bendaharawan setornya maksimal tanggal 7. Ya, kalau yang normal itu adalah tanggal apa yang biasa ya, yang swasta biasa itu adalah tanggal akhir bulan ya, akhir bulan. Ya, tanggal akhir bulan ya ini pada yang umum ya, berlaku umum. Tanggal akhir bulan berikutnya telah terutang adalah batas waktu pelaporan SPT masa. Ya, jadi penyetorannya ini tadi pelaporannya juga pada hari terakhir di bulan yang bersangkutan. 1 bulan setelah bulan transaksi. Ya. Kemudian tempat terutang, ya tempat dikukuhkan sebagai BKP, ya atau tempat dimasukkannya BKP dalam hal impor, ya tempat kedudukan, ya jadi kalau impor ya langsung di Tanjung Priok ya gitu ya misalnya ya. Tempat kedudukan pihak memanfaatkan berlaku atas pemanfaatan BKP di dalam daerah pabean ya. Tempat bangunan didirikan berlaku atas kegiatan membangun sendiri. Tempat kedudukan kantor cabang ya berlaku atas penyerahan antar cabang ya. Ya, jadi ini untuk tempatnya. Nah, yang selanjutnya adalah pengusaha kena pajak atau pengusaha kena pajak. Bentar ya. Baik ya, jadi subjek pajak yaitu pihak yang memungut PPN. Ya, ini subjek pajaknya itu adalah yang memungut. Ya, bukan yang dipungut. Ya, kalau yang dipungut dia tidak mesti tidak mesti PKP gitu ya, usaha kena pajak. Ya, nah jadi kewajibannya ada pada mereka yang melakukan wajib pajak melakukan penjualan atau penyerahan atau impor gitu ya, atau ekspor gitu. Atau pemanfaatan pemanfaatan. Nah, ini jadi pengusaha melakukan penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean. Jadi yang melakukan penyerahan ya katakanlah yang melakukan penjualan. Ya, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, itu adalah subjek pajaknya. Jadi nanti pihak yang akan memungut PPN. Ya, gitu. Nah, pemungut PPN-nya wajib PKP. Ya, pengusaha kena pajak ini harus izin lagi ya, tapi pembelinya tidak harus. Ya, pembelinya tidak harus. Nah, kemudian ada pengusaha kecil menurut kriteria PPN, yaitu merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak
dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, ini masuk dalam pengertian pengusaha kecil menurut kriteria PPN. Maka pengusaha kecil ini meskipun barang kena pajak, ya tadi konsumsi, penyerahan atas konsumsi barang dan barangnya adalah barang kena pajak, maka pengusaha kecil ini dapat memilih mau dikukuhkan atau tidak sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi dia tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak. Kalau dia tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak atau dia bukan pengusaha kena pajak, maka dia juga dilarang untuk memungut PPN. Ya, atas penjualannya ya tidak ada PPN yang terutang. Dia tidak memungut PPN. Nah, tetapi kalau dia masih di bawah 4,8 tetapi dia mau menjadi pengusaha kena pajak, ya dia diperbolehkan, silakan. Ya, ini biasanya terjadi pada supplier dari perusahaan-perusahaan yang lumayan ini ya, yang menengah ke atas. Ya, yang biasanya mereka akan mewajibkan untuk dia bertransaksi yang ada PPN. Oke ya. Jadi itu mau nggak mau nih, misalnya pengusaha kecilnya terpaksa dia harus memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, kemudian pengukuhan PKP, pengusaha yang belum melakukan tadi ya, yang belum dikukuhkan, maka dia dilarang mengenakan PPN. Tidak dapat mengkreditkan pajak masukan, ya kecuali nanti barang modal menurut Undang-Undang HPP. Ya, ini nanti ada kriterianya ya. Kemudian pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, maka dia berkewajiban untuk mengenakan PPN atas penyerahannya. Ya, wajib mengenakan PPN atas penyerahannya. Ya, kemudian dapat mengkreditkan pajak masukan. Ya, jadi itu bagi yang pengusaha kena pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Jadi kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, dia tidak bisa memilih lagi. Oh, yang ini dikenakan PPN, transaksi yang satu lagi tidak dikenakan PPN, nggak bisa. Semua transaksinya selama memenuhi kriteria tadi dalam dana pabean konsumsi, maka harus memungut PPN. Ya, kemudian pencabutan pengukuhan PKP adalah pengusaha memindahkan tempat usaha, ya, atau pengusaha tidak layak lagi memenuhi syarat yang diwajibkan pengukuhannya. Ya, misalnya tidak lagi melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Ya, atau pengusaha berhenti berusaha, berarti ya sudah nggak perlu lagi tuh PKP ya, PKP udah nggak perlu lagi karena dia sudah tidak ada usaha. Ya, baik ya, ini untuk pengusaha kena pajak. Kemudian faktur pajaknya adalah ya, faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN dibuat oleh pengusaha kena pajak atau Ditjen Bea Cukai atas impor. Nah, ini jadi siapa sih yang membuat? Yang membuat adalah yang membuat faktur pajak itu adalah pihak yang melakukan penyerahan. Ya kan pada saat dia melakukan penyerahan, ya dia sekaligus memungut PPN. Ya, kemudian faktur pajak merupakan bukti administratif yang memungkinkan PPN melakukan pengkreditan pajak masukan. Ya, jadi ini harus clear gitu ya supaya nanti tidak supaya bukti administrasinya terpenuhi. Ya, nah, faktur dapat berupa bukti transaksi umum yang dipersamakan. Ya, ada transaksi-transaksi yang mengandung PPN atau fakturnya cukup menggunakan bukti transaksi umum. Yaitu ada beberapa kalau pengusaha kena pajaknya itu beberapa industri-industri tertentu ya. Nah, itu dia cukup dengan bukti transaksi. Ya, misalnya tagihan handphone ya, tagihan handphone itu kan sudah ada PPN-nya, itu juga bisa dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian isi faktur pajak, ya identitas penjual, identitas pembeli, jenis dan nilai BKP, nilai PPNBM,
kemudian kode dan tanggal, kode, nomor, seri, dan tanggal tanda tangan. Ya. Nah, cuman sekarang dengan e-faktur ya, ini tanda tangan nggak ada lagi ya. Ya, kemudian saat pembuatan faktur pajak, ya, pembuatan faktur pajak adalah saat penyerahan BKP atau JKP, saat pembayaran, ya jika mendahului penyerahan. Ya, jadi faktur pajaknya kapan dibikin? Begitu menyerahkan BKP langsung bikin faktur pajak, atau bikin faktur pajak kemudian diserahkan. Ya, karena itu nanti menjadi miliknya pembeli, ya faktur pajak itu. Kemudian saat pembayaran mendahului penyerahan. Kemudian saat pembayaran termin, ya pembayaran termin, ya itu misalnya nyicil apa gitu ya. Nah itu setiap termin. Kemudian saat penyampaian tagihan kepada pemungut PPN. Jadi kalau pada instansi pemerintah ini misalnya pemungut PPN, ya maka PPN-nya adalah pada saat penyampaian tagihan. Jadi disamakan dengan tanggal tagihan. Ya. Saat akhir bulan terutang untuk faktur pajak gabungan ya. Jadi kalau faktur pajak gabungan transaksinya banyak ke banyak pihak, ya ini bisa menggunakan faktur pajak gabungan. Jadi hampir setiap hari dia melakukan transaksi kepada customer yang sama. Nah, itu nanti boleh digabungkan menjadi faktur pajak gabungan. Oke ya, ini contohnya saat pemfakturan ya nanti aja ya kita lihat ya. Ini udah ada ya. Itu nanti kita lihat dulu ya. Masuk yang lain. Nah ini pengkreditan. Ya, saya masuk ke sistem pengkreditan PPN. Ya, pengkreditan PPN ini artinya gini, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Ya, sama dengan adalah PPN terutang. Ya, ini rumusnya ya. Rumusnya pajak keluaran kurangi pajak masukan sama dengan PPN terutang. Ya, nah ya pajak keluaran itu berasal dari mana? Berasal dari pihak yang menyerahkan barang atau dalam hal ini misalnya penjual ya biar gampang. Ya, ketika dia menjual barang kan dia kemudian menerbitkan invoice. Ya, invoice atau tagihan. Nah, maka kemudian dilampiri dengan faktur pajak. Gitu ya. Nah, itu adalah pajak keluaran. Kemudian pajak masukan adalah ketika tadi melakukan penjualan, dia kan juga melakukan pembelian. Ya, pembelian itulah kemudian menjadi pajak masukan. Ya. Pembelian kan berarti beli kepada pihak yang melakukan penyerahan. Nah, dia wajib membuat faktur pajak. Nah, oleh kita yang melakukan pembelian dicatat sebagai pajak masukan. Ya, jadi itu. Nah, ini kemudian sama dengan PPN terutang. Ya, jadi kalau misalnya pajak selama ini sih pajak keluaran misalnya 6 juta, pajak masukan ada 500.000. Ya udah itu mengurangi. Ya. Ya, jadi itu menghitung PPN. PPN kurang bayar ketika PPN keluaran melebihi PPN masukan. Ya jelas ya. Maka akan terjadi kurang bayar. Selisihnya disetorkan ke kas negara. Lebih bayar ketika PPN masukan melebihi PPN keluaran. Selisih tersebut dikompensasi untuk masa pajak berikutnya ya. Jadi kalau misalnya rugi gitu atau minus ya, itu maka silakan untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ya, dikompensasikan itu berarti nanti bulan depannya misalnya kita ada saving sebesar kelebihan ini. Ya, kelebihan ini kan nanti mengurangi kewajiban di bulan berikutnya. Jadi kalau sekarang ada kelebihan 100, bulan berikutnya ada tagihan PPN pajak keluaran 300, maka dikurangi dengan 100 yang pernah ada. Ya.
Ya, mekanismenya pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur. Setiap terjadinya penyerahan BKP atau JKP wajib dibuatkan faktur. Ya, ini. Ya, faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN. Kemudian faktur pajak bagi penjual merupakan pajak luaran. Dan faktur pajak bagi pembeli merupakan pajak masukan. Ya, jadi ini tadi yang penjual membuat pajak luaran diserahkan kepada pembeli, akhirnya menjadi pajak masukan. Maaf ya, tetap pajak luaran ya, tapi kalau pajak masukan adalah bukti pembelian dari si wajib pajak B ya, wajib pajak yang bertransaksi atau wajib pajak yang membeli. Ya, pajak luaran PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP ya, karena penyerahan BKP atau JKP harus karena ekspor BKP. Ya. Ya, kemudian pajak masukan PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP. Ya, jadi kalau pajak masukan itu kan dia pajak keluarannya dia, pajak masukan bagi kita. Ya, pajak keluaran bagi penjual, ya pajak masukan bagi pembeli. Ya, PPN pajak masukan yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP ya, karena dia untuk memperoleh BKP ya, untuk penerimaan jasa kena pajak ya, pemanfaatan BKP tidak berwujud, pemanfaatan BKP jasa kena pajak dari luar daerah pajak. Ya, ini pengelolaan BKP karena impor ya untuk pajak masukan. Kemudian syarat ya, nah, syarat umum pengkreditan ya, syarat umum mengkreditkan PPN masukan adalah ini pembelian barang ini berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Ya, kegiatan usaha itu ada marketing, manufacturing, gitu ya. Nah, itu kegiatan intinya dia harus berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Oke ya. Jadi kalau tidak berkaitan dia tidak bisa dikreditkan. BKP atau JKP dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat terutang PPN. Ya, jadi pajak masukannya ya harus untuk barang-barang yang terutang PPN. Dibuktikan oleh faktur pajak yang absah secara material dan formal. Dibuktinya dikreditkan maksimal 3 bulan setelah penyerahan BKP atau JKP. Ya, jadi boleh dikreditkan, tidak mesti transaksi sekarang bulan Desember dikreditkan Desember, nggak mesti. Boleh juga nanti dikreditkannya di bulan Maret atau bulan Februari. Ya, berapa bulan kemudian ya, itu boleh. Ya, jadi maksimal 3 bulan lah gitu ya. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, ini ada pajak masukan itu nggak boleh dikreditkan. Ya, berasal dari perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Ya, ini ya sebelum dikukuhkan sebagai PKP ya nggak boleh. Tapi nanti di Undang-Undang Ciptaker itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi boleh meminta gitu ya. Kemudian tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi dan manajemen ya. Dimanfaatkan untuk penyerahan tidak terutang PPN, tidak terutang atau dibebaskan dari PPN. Ya, ini termasuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.
Ya, jadi kalau tidak berkaitan dimanfaatkan untuk penyerahan, ya penyerahannya dia tidak dibebaskan dari PPN, jadi nggak bisa. Ya, berasal dari perolehan pembelian kendaraan Jeep, station wagon, van atau kombi. Ya, ini juga nanti di undang-undang yang baru ada perubahan ya. Kalau nggak salah ininya nggak ada. Jadi dibebas saja mau pakai kendaraan apa. Oke ya, faktur pajak cacat atau hilang, ini juga nggak bisa. Kemudian kalau sekarang relatif aman ya karena berasal dari e-faktur ya, jadi lebih lebih terkontrol gitu ya. Kemudian PPN masukan ditagih dengan menggunakan SKP. Nah ini ada pajak masukan ditagih dengan SKP. Nah ini juga nanti di Undang-Undang Cipta Kerja juga ada perubahan. Jadi ya intinya ada ini ya PPN yang ditagih dengan SKP ya. Jadi kemudian tidak dilaporkan dalam ST masa PPN. Ya ini juga tidak boleh diklik. Nah ini misalnya contoh ilustrasinya, ya ilustrasi untuk PPN. Nah ini kalau kita lihat di sini, mulai dari industri benang, tekstil, ya benang katakanlah dia benang ya, misalnya dia sudah ada bahan bakunya, kemudian dijual ke industri tekstil, dijual ke industri garment, dijual ke pedagang besar, dijual ke pedagang eceran, dijual ke konsumen. Ya, nah semua distribusi ini ada mengandung nilai PPN atau ada PPN. Misalnya industri benang menyerahkan berarti menjual ya kepada siapa? Kepada industri tekstil. Ya, kepada industri tekstil nilai nilai tambahnya 1.000, harga jualnya 1.000. Ya, PPN-nya 10%. Ya, maka setor ke kas negara adalah 100.000. Ya, ini sudah selesai ya. Nah, tetapi untuk yang selanjutnya itu industri tekstil membeli benang, ya berarti ini membeli dari atas ya. Kemudian menyerahkan tekstil, ya menyerahkan tekstilnya sebanyak 40. Nah 400 maaf ya 400. Nilai tambahnya 400 berarti harga jualnya adalah 1.000 ditambah 400. Ya 1.400. Ya karena itu nilai tambahnya ya. Jadi nilai tambah itu katakanlah bisa margin atau apa ya, margin. PPN-nya 10% berarti 140. Nah, yang disetorkan kas negara berapa? Bukan 140. Ya, tetapi 140 dikurangi 100 karena yang 100 di atas ini kan sudah sudah disetor sebelumnya ke kas negara. Oke ya, nah ini jadi 100.000-nya sudah disetor ya karena di sini oleh industri benang. Berarti yang 100 ini yang ditagih ke industri tekstil itu adalah sebesar 100 ya. Pajak masukannya ya, ini sebagai pajak masukan. Ya, di industri benang ini pajak keluaran, di industri tekstil sebagai pajak masukan. Gitu ya. Nah, di industri tekstil penjualannya 1.400, PPN-nya 10%, berarti 140. Pajak masukannya 10, 100 ya. Nah, jadi pajak keluarannya industri tekstil 140, pajak masukannya 100. Nah, maka yang disetorkan negara pajak keluaran kurang pajak masukan sama dengan 40. Gitu ya. Jadi ketika dia beli barang membayar pajak itu tidak hilang duitnya ya. Pajaknya nggak hilang, tetapi nanti akan dimasukkan ke dalam mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Ya, demikian pula industri tekstil menjual kepada garment ya dengan dia ngambil keuntungan lagi 350 misalnya, berarti total 1.750, maka PPN keluarannya adalah 175. Ya, kemudian dia pernah bayar PPN masukan 140, berarti 175 kurang 140 dia cukup bayar 35.
Ya, seterusnya ya, pedagang besar, sekian ya, seperti itu ya mekanismenya. Nah, konsumen akhir yang membeli garmen ya kita beli dengan harga 2.300 ya, membeli dengan harga 2.300 atau menyerahkan ya, ini menyerah. Yang konsumen maaf ya, konsumen membeli dengan harga 2.300. Ya, maka PPN dia membayar ini 2.300 kan ada plus PPN. Ya, berarti 2.530. Ya, berarti 2.530 ya sebagai harga yang dibayar oleh konsumen. Ya, harga yang dibayar oleh konsumen adalah 2.300 ditambah 230. 2.300 tambah 230 sama dengan 2.530. Dan kalau kita lihat berapa sih jumlah yang disetor ke kas negara? Ya, 100 tambah 40 tambah 35 tambah 30 tambah 25. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya menjadi 230 kan ya. Ya, di sini setor berapa? 100 tambah 140 170 tambah 60. Ya, 170 tambah 60. 35 25 ya, 230. Jadi sebenarnya 230 ini sudah disetor ke kas negara. Oke ya, tetapi siapa yang menanggung sebenarnya? Pada akhirnya menanggung adalah konsumen. Ini kan konsumen bayarnya 2.300 harga pokok barang ditambah pajak PPN 10%, 2.300. Ya kan? Jadi yang dibayar oleh konsumen kan 2.300 plus 230, 2.530. Gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang menanggung pajaknya? Ya konsumen. Gitu ya. Jadi kayak ini garmen nih, baju ini, pakaian ini di dalamnya ketika beli misalnya dengan harga berapa? Harga 200.000, 300.000 di dalamnya sudah ada PPN. Gitu ya. Tetapi tidak, karena kita bukan pengusaha kena pajak ya tidak ada mekanisme PPN ya. Pokoknya harga yang dibayar itu ya, harga dibayar itu sebenarnya isinya adalah harga cost plus cost plus pajak gitu ya. Cost plus pajak itu adalah harga yang kita beli, kita akui sebagai harga pembeli. Gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme dari PPN adalah seperti ini. Ya, jadi ketika dia melaksanakan semua kewajiban PPN-nya itu sebenarnya ya berjalan seperti ini, tidak mempengaruhi harga jualnya enggak. Ya ini harga jual 1.400, 1.400, 1.750, 2.050, 2.300. Ya, ini yang margin-marginnya itu. Berarti kan harga pokoknya berapa? 1.400 kurang 400, 1.000. 175 kurang 530, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah mekanismenya, pemahamannya. Ya, nanti kalau di prakteknya tentu terisi di SPT PPN. Ya, ini ya misalnya adalah masa pajak September ada pajak keluaran 23.150, pajak masukan 21.565. Oktober 31.750, 33.955. November 17.225 dan seterusnya ya. Berapa berdasarkan PPN kurang atau lebih bayar di akhir setiap masa? September, Oktober, November, Desember. Berapa? Di bulan September pajak keluaran dengan pajak masukan lebih besar mana? Keluaran. Keluaran. Oke, berarti kalau kita mengikuti mekanisme ini, pajak keluaran dikurangi pajak masukan 40 adalah jumlah yang dibayar. Ya, berarti di sini jumlah yang dibayar berapa? Ya, jumlah yang dibayar berapa? 1.585.000. 23.150 dikurangi dengan 21.565. Ya. Ini adalah pajak keluaran yang dibayar. Nah, ini ya. 23 kurang 21.565, 1.585. Wajib disetor tak maksimal tanggal 31
Oktober. Karena apa? Masanya September. Ya, maksimal dipotong 31 Oktober. Maksimal disetor 31 Oktober terus langsung lapor pada hari yang sama. Pada bulan Oktober terjadi lebih bayar. Lebih bayar dikompensasikan ke masa November, ke bulan depannya aja. Oke ya. Nah, ini jadi kalau bulan yang bersangkutan ternyata lebih bayar. Oke, kemudian ke November artinya ini di Oktober ada lebih bayar 2.205 ya. Pada bulan November ya ada pajak keluaran 3425. Ya, 3425. Ya, kemudian ini sudah ini ya sudah sudah ini tadi dikompensasikan ke masa November ya, berarti sudah masuk di sini. Ya, dapat lagi 3425 wajib disetor tanggal 31 Desember. Kemudian pada bulan Desember sendiri terjadi lebih bayar, berarti dapat dimohonkan restitusi atau diminta kembali. Ya, jadi itu adalah mekanisme yang ada di ya, kemudian ya kita